Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, ada yang tahu nggak hari ini kita akan belajar apa? Ya, nah jadi hari ini kita akan belajar tentang siklus hidup pada hewan. Nah, jadi kita nantinya akan melihat bagaimana hewan tumbuh itu dari kecil hingga dewasa dan apakah hewan itu mengalami perubahan bentuk atau tetap sama atau hanya bertumbuh dan berkembang juga. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat berjalan lancar. Berdoa mulai. Baik, berdoa selesai. Terima kasih. Nah, sebelum memulai ke pembelajaran, coba angkat tangan. Siapa yang merasa hari ini merasa semangat? Oke, baik. Nah, siapa yang hari ini sedikit capek atau juga ngantuk? Oh, baik, tidak apa-apa. Nah, Bapak absen dulu ya. Nah, ini nanti bisa yang Bapak panggil bisa mengekspresikan sesuai dengan eh, perasaan hari ini. Oke, baik. Ternyata masih banyak yang sedikit capek dan juga ngantuk. Sudah pada sarapan apa belum? Walah, ternyata pada banyak yang belum ya. Baik, sekarang kita pemanasan dulu dengan lagu Lihat Kebunku. Mungkin anak-anak bisa berdiri. Sudah pada tahu lagu Lihat Kebunku kan? Baik, bisa menyanyi, bisa. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati, semuanya indah. Lihat kebunku. Sudah cukup. Kelihatannya sudah pada sedikit ada semangatnya gitu ya. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan tentang apa saja sih tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, jadi hari ini nanti yang pertama tujuan belajarannya yaitu menjelaskan tahapan-tahapan siklus hidup hewan melalui pengamatan gambar atau video secara runtut dan benar. Kemudian membedakan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan tidak sempurna berdasarkan ciri tahapan pertumbuhannya. Kemudian yang terakhir ada membuat poster tentang siklus hidup hewan secara kreatif menggunakan kertas plano atau kertas gambar. Oke. Nah, sebelum memulai pembelajaran, nah ini coba pikirkan, apakah semua hewan itu tumbuh dengan cara yang sama? Nah, kemudian itu bagaimana bentuk kupu-kupu sebelum bisa terbang, dan apa yang terjadi jika lingkungan hewan tidak terjaga dengan baik? Apakah kalian juga pernah memikirkan tentang hal itu? Oke, nah jadi ini nanti eh, jawabannya bisa ditemukan di akhir pembelajaran nanti. Oke, ini bisa diperhatikan videonya. Oh iya, bisa dipersiapkan dulu alat tulisnya. Bisa sekalian mencatat tentang video animasi singkat tentang daur hidup hewan. Hai teman pintar, hari ini Pipo, Lula, dan Bol berlibur ke kampung halaman Nenek Oce. Kira-kira gimana tingkah dan keseruan jenis akan berlanjut setelah dewasa? Wah, asik makan. Nyam, 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 nyam. Bakal sama Kembali. Kalau hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna, berarti hewan itu tidak mengalami fase kepompong ya, Nek? Iya, Pipo. Contoh hewan yang bermetamorfosis tidak sehidup katak dimulai dari telur yang berada di air. Akan tumbuh sepasang Loh, kok ayam kita udah tinggal dikit? Hehehe, maaf ya teman-teman. Habisnya aku lapar. Hahaha. Nggak apa-apa, Bol. Ayo, semua makan yang banyak. Nanti Baik, setelah eh, menonton video tadi,
eh, apa yang dapat kalian pahami dari video tadi membahas tentang apa? Nah, ya, video tadi membahas tentang metamorfosis hewan atau siklus hidup hewan dan juga ada macam-macam metamorfosis itu apa saja. Nah, jadi apa sih itu siklus hidup? Nah, jadi siklus hidup adalah urutan perubahan yang dialami makhluk hidup sejak lahir, tumbuh, dewasa, hingga mati. Nah, semua hewan itu memiliki siklus hidup, tetapi caranya juga berbeda-beda. Nah, ini misalnya coba kalian bayangkan, dulu kalian waktu bayi itu bentuknya seperti apa? Nah, iya kan, pasti ada yang masih kecil, masih lucu, masih eh, tangannya masih kecil, pipinya gembul. Nah, sekarang sudah lebih besar kan? Nah, ini sekarang sudah bisa jalan, sudah bisa bicara, bisa belajar. Nah, itu juga adalah salah satu contoh dari siklus hidup. Nah, jadi siklus hidup itu adalah perjalanan makhluk hidup dari lahir, tumbuh, menjadi dewasa, sampai akhirnya mati. Nah, jadi semua makhluk hidup itu mengalaminya, termasuk juga hewan. Nah, tapi untuk hewan ini, bentuk perubahannya itu tidak selalu sama. Ada yang mirip saat kecil dan juga ada yang eh, berubah bentuk saat dewasa. Nah, selanjutnya ini membahas tentang siklus hidup hewan yang tumbuh dengan bentuk sama. Nah, jadi ada contohnya yaitu eh, ayam. Nah, itu ayam biasanya tahapannya itu dari telur menjadi anak ayam dan juga yang terakhir menjadi ayam dewasa. Ya kan? Nah, jadi awalnya itu telur, lalu menetas menjadi anak ayam, lalu menjadi ayam dewasa. Nah, itu yang berbeda cuma bentuknya agak kecil. Nah, ketika jadi ayam itu tidak mengalami perubahan bentuk besar. Nah, ini contohnya bisa kalian perhatikan di sekeliling tempat tinggal kalian. Pasti ada eh, ayam anak ayam yang biasanya duduk berjejer atau yang jalan berjejer atau di belakang induknya. Nah, itu juga nanti ketika ayam yang besar itu, nah, nanti anak ayam kecil itu ketika besar akan menjadi seperti induknya. Nah, kemudian kita akan membahas tentang hewan yang berubah bentuk. Nah, ini contohnya ada kupu-kupu. Nah, awalnya itu kupu-kupu bukan eh, langsung kupu-kupu, tetapi dimulai dari telur, kemudian ulat. Nah, ulat ini kemudian makan banyak daun sampai tubuhnya besar, lalu berubah menjadi kepompong. Nah, kalian tahu kepompong kan? Ya, ya. Kemudian, nah di dalam kepompong ini terjadi perubahan sampai akhirnya keluar menjadi kupu-kupu. Nah, jadi perubahan yang jauh ini dinamakan metamorfosis atau perubahan yang mengalami perubahan bentuk. Nah, sekarang kita akan membahas tentang metamorfosis sempurna. Nah, ini misalnya ada beberapa hewan seperti kupu-kupu, katak, dan juga kumbang mengalami metamorfosis sempurna, yaitu bentuk tubuhnya itu berbeda dari awal sampai hingga dewasa. Seperti kupu-kupu tadi. Nah, kemudian ada contoh lain yaitu dari katak. Nah, katak ini awalnya tuh berbentuknya telur, kemudian berubah menjadi kecebong atau telur yang seperti yang sudah punya ekor gitu, sudah bisa bergerak, kemudian tumbuh kaki, dan kemudian sudah menjadi katak dewasa. Nah, jadi ada 4 tahapan itu semuanya berbeda bentuk. Ini dinamakan dengan metamorfosis sempurna. Kemudian ini ada hewan dengan metamorfosis.
tidak sempurna. Yaitu contohnya ada belalang dan kecoa. Yaitu yang hanya berubah sedikit sejak kecil hingga dewasa dan juga bentuknya mirip, tetapi hanya ukurannya saja yang bertambah besar. Nah, ini contohnya misalnya itu belalang tadi kan. Nah, ketika kecil itu mirip dengan eh, bentuk belalang besar, tetapi bedanya ukurannya itu kecil dan juga ada bagian bagian tubuh yang eh, belum lengkap. Ada yang tahu? Nah, iya, waktu kecil jadi itu bagian yang belum lengkap itu adalah sayapnya. Nah, jadi eh, hewan yang jadi belalang itu termasuk metamorfosis tidak sempurna karena waktu kecil tubuhnya sudah bentuknya sudah mirip dengan belalang besar, tetapi ada bagian tubuh yang belum lengkap dan itu akan tumbuh atau ada ketika sudah dewasa. Itu yang dinamakan dengan metamorfosis tidak sempurna. Nah, selanjutnya ini ada hewan tanpa metamorfosis atau eh, yang tidak mengalami perubahan bentuk yang besar. Contohnya ini seperti ayam tadi, terus kemudian kucing, sapi, dan dan lain-lain. Yaitu tidak mengalami perubahan dalam berubah jauh. Misalnya ini ya kucing. Nah, kucing sejak lahir ya sudah seperti itu, bentuk seperti kucing dewasa tetapi bentuknya masih kecil. Nah, seiring waktu nanti ketika dewasa juga bentuknya seperti itu dan juga tidak mengalami apa ya namanya? eh, tubuh yang kurang. Nah, jadi sejak kecil tubuhnya sudah lengkap dan dewasa juga seperti itu. Nah, jadi siklus hewan itu memang berbeda-beda. Ada yang mengalami metamorfosis sempurna, tidak sempurna, bahkan ada yang tidak mengalami metamorfosis. Nah, mengapa sih kita eh, penting untuk memahami siklus hidup? Nah, jadi kita belajar ini supaya bisa lebih menghargai makhluk hidup. Nah, misalnya kalau kita tahu proses mereka itu hidup dan juga tumbuh, kita juga eh, mau menjaga mereka atau melindungi mereka. Nah, misalnya itu seperti kita tidak merusak tempat tinggal eh, mereka saat di alam. Misalnya itu, nah kupu-kupu. Nah, kupu-kupu saat tahap ulat itu kan ada yang di daun pisang kan. Nah, itu bisa eh, dijaga. Nah, kalian itu jangan merusaknya, jangan mengambil daun pisang yang ada ulatnya itu kemudian dibuat mainan. Nah, itu sebagai salah satu kita menghargai makhluk hidup dengan cara menjaga dan melindungi mereka. Nah, ini ada perbandingan singkat, yaitu contoh metamorfosis sempurna, tidak sempurna, dan tanpa metamorfosis. Nah, dari ketiga metamorfosis ini, eh, ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham semua? Oh, baik. Jadi, ada yang belum atau masih bingung tentang metamorfosis tidak sempurna, sempurna dan juga tanpa metamorfosis. Oke, Bapak jelaskan. Nah, jadi untuk metamorfosis tidak sempurna ini, nah saat kecil itu tubuhnya sudah sama seperti dewasa yang hanya bentuknya sudah sama, tetapi eh, ada bagian yang belum muncul atau belum tumbuh dan itu munculnya ketika dewasa. Contohnya ini tadi belalang, capung, kecoa. Nah, itu waktu bentuk kecilnya itu sudah sama seperti yang besar tetapi belum ada sayapnya. Nah, jadi jika ada bagian yang belum tumbuh ketika waktu kecil dan tumbuhnya ketika dewasa sudah ada itu dinamakan metamorfosis yang tidak sempurna. Nah, sedangkan yang tanpa metamorfosis ini, contohnya ini seperti yang ayam, sapi, eh, dan lain-lain, kucing. Nah, ini juga, nah ini tidak memerlukan metamorfosis karena sejak kecil dan juga sampai dewasa
ini bentuknya sama karena waktu kecil itu eh, misalnya ayam sudah mempunyai paruh, sudah ada ekornya, sudah ada bulunya, sudah ada kakinya. Nah, itu saat dewasa ya juga lengkap seperti itu. Nah, jadi tidak ada perubahan atau bagian tubuh yang tumbuh saat dewasa itu dinamakan eh, tanpa metamorfosis. Sampai saat ini sudah paham? Oke, nah baik. Jadi meskipun berbeda, tetapi semua hewan itu mengalami tahapan lahir yang sama, yaitu tumbuh, berkembang biak, lalu kemudian mati. Oke, kita bisa ice breaking dulu ya sebelum memasuki eh, pembelajaran yang membuat kalian lebih aktif, yaitu dengan kerja kelompok menjawab pertanyaan, menjawab lembar jawab murid. Oke, baik. Jadi selanjutnya adalah waktunya mengerjaan lembar kerja murid. Nah, baik. Jadi ini nanti Bapak bagi menjadi 5 kelompok. Nah, dan kelimanya ini akan mendapatkan 5 hewan berbeda yang akan diamati. Nah, misalnya ini pertama ini ada kelompok yang mendapat siklus hidup katak. Nah, kemudian yang bawah, gambar di bawahnya ini bisa digunting, kemudian ditempel sesuai dengan urutan siklus hidupnya. Nah, ini yang kedua ada ayam, nyamuk, nah, dan lain-lain. Nah, kemudian di lembar keduanya itu ada eh, jawaban kosong yang harus dijawab. Ini apa saja, misalnya nama hewan yang diamati itu apa, terus tanggapannya itu tadi apa saja, terus jenis metamorfosisnya yaitu sempurna, tidak sempurna, atau tanpa metamorfosis. Dan yang terakhir ada manfaat bagi lingkungan itu apa, hewan hewan itu tersebut manfaatnya. Nah, yang di lembar ketiga ini ada mini proyek. Nah, nanti kalian secara berkelompok akan membuat poster tentang siklus hidup hewan yang diamati. Oh, baik, sampai sini sudah paham atau yang ingin ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Oke, baik. Setelah presentasi dari kelima kelompok tadi, eh, kebanyakan ya sudah paham dan juga jawabannya sudah bagus. Nah, kemudian eh, Bapak akan membagikan soal evaluasi. Ini dikerjakan secara individu untuk mengetes pemahaman kalian setelah pembelajaran pada pagi hari ini. Bapak beri waktu 10 menit ya. Oke, terima kasih. Oh, baik. Jadi kesimpulan hari ini adalah setiap hewan itu memiliki siklus hidup yang berbeda-beda. Nah, ada yang mengalami metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna, dan ada juga yang tidak mengalami metamorfosis. Nah, jadi eh,
Namun, semua hewan itu tetap mengalami tahapan umum, yaitu lahir, tumbuh, berkembang biak, dan mati. Nah, jadi dari pelajaran ini, kita sudah tahu bahwa ada hewan yang berubah bentuk banyak. Misalnya seperti kupu-kupu. Nah, tadi mengalami 4 fase, dan itu termasuk ke dalam metamorfosis sempurna. Nah, kemudian ada juga yang hewan yang bentuknya itu berubah sedikit, seperti belalang, kecoa, dan juga capung. Nah, kemudian ada yang bentuknya tetap mirip dari kecil sampai besar. Contohnya seperti ayam, sapi, kucing. Nah, jadi walaupun caranya berbeda-beda, semua hewan itu tetap mengalami proses lahir, tumbuh, berkembang biak, dan mati. Oh, baik. Nah, sebelum kita akhiri, coba siapa yang bisa menjelaskan sedikit tentang apa itu siklus hidup? Bagus, terima kasih. Oh, baik, semoga setelah belajar ini kita bisa lebih menghargai makhluk hidup besar kita dan juga menjaga lingkungan atau tempat hidup mereka. Nah, jadi oh, terima kasih sudah belajar dengan baik hari ini. Nah, Pak, senang karena kalian aktif dan juga mau mencoba menjawab. Oh, sekian pembelajaran dari hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Oh, berdoa selesai. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.